selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang berkeyakinan lain. Semoga di siang hari ini, hari yang cukup cerah ini, kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kelancaran, dan segala hal yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum Bapak memaparkan materi terkait leadership, izinkan Putri terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Bapak. Ini Pak Heru ini adalah seorang hotel practitioner dan juga sudah berpengalaman handal di dalam housekeeping, front office, dan juga sales marketing. Adapun Bapak Heru ini pada tahun 2019 hingga 2020 ini pernah menjabat sebagai front office manager di Hotel Luminor Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian sales dan juga marketing manager pada tahun 2019 di Santika Padegiling, Surabaya. Kemudian Bapak Heru ini juga merupakan asisten front office manager di Hotel Santika Padegiling, Surabaya pada tahun 2016 hingga 2018. Kemudian Bapak Heru ini juga merupakan dati manager dari Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya, dan tentunya masih banyak lagi yang tidak akan cukup apabila Putri paparkan beberapa jam ke depan, karena Bapak Heru ini di dalam dunia hotel ini sangat handal dan pengalamannya terkait dunia hotel ini sangat banyak sekali. Baik, langsung saja mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar mendapatkan materi terkait leadership pada siang hari ini. Langsung saja untuk Bapak Heru saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, baik, selamat sore semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin yang pada hari ini mengikuti kegiatan Apprentice Indonesia. Untuk hari ini saya akan membawakan materi mengenai digital leadership. Nah, kenapa materinya namanya digital leadership? Karena seperti kita tahu, kita sekarang sudah berada di era digital ya. Kalau di dunia marketing itu biasanya marketing 4.0 bahkan 5.0 ini kita mau menuju ke sana. Nah, untuk bisa survive di dunia yang serba digital pada saat ini, baik dari segi keuangan, baik dari segi perekonomian, budaya, semuanya sekarang sudah menggunakan digital ya untuk pemasarannya. Nah, untuk bisa survive di dunia digital ini harus kita sebagai seorang pemimpin harus bisa mengetahui ya, harus paham mengenai dunia digital itu. Dan seperti apa sih leadership di dunia digital? Mungkin akan saya sedikit sharing ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Baik, next. Sharing dikit. Oke. Iya. Di sini kita bisa lihat bahwa sebagai seorang pemimpin melihat dunia digital ini kan suatu hal yang sangat luar biasa luas ya. Tidak ada batasan atau no boundaries ya, tidak ada batasan hal-hal yang menyangkut dengan digital, terutama mengenai pemasaran. Jadi dengan adanya dunia digital ini kita bisa memasarkan produk kita dimanapun dan kapanpun. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah memasuki pemasaran secara digital, sudah tidak lagi mengenal batas daerah, batas negara, dan tidak kenal waktu. Ya. Jadi usaha di era digital ini bisa terjadi 24 jam
atau kita bisa bilang 24/7, artinya 24 jam dan selama 7 hari atau seminggu. Artinya bisa kita lakukan secara terus-menerus. Ya. Next. Ya, ini adalah mungkin sedikit dari pengalaman saya yang masih cukup sedikit ya di dunia perhotelan, akan tetapi dengan pengalaman yang sedikit ini, alhamdulillah saya bisa mencapai posisi yang cukup bisa menentukan saya untuk membantu perusahaan dalam bidang marketing atau dalam pengelolaan hotel. Ya. Alhamdulillah saya sudah diberi kesempatan selama 18 tahun untuk berkecimpung di dunia perhotelan. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai saya ya. Oke, next, Mbak. Nah, apa sih itu digital marketing ya, terutama di era pandemi ini, di era COVID. Nah, jadi kita harus mengakselerasi digital leadership di era COVID. Karena sebagai seorang digital leaders atau pemimpin di era digital ini memerankan peran penting di mana sikap-sikap kita itu akan bisa melit atau memimpin mungkin bawahan-bawahan kita untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan di sini bisa kita lihat ada 9 peran ya digital leadership dan ada 9 V-metric faktor ya. Jadi seorang leadership itu harus bisa menjadi customer champion ya. Kemudian menjadi business shaper, kemudian future seeker ya. Jadi pandangannya harus melihat ke depan. Jadi apa yang bisa dilakukan di era digital ini? Bagaimana kita menjual suatu produk dengan menggunakan media sosial, ya, menggunakan tools yang serba digital pada saat ini. Kemudian seorang leader juga harus bisa menjadi innovation accelerator. Artinya sebagai seorang leader kita harus bisa mendorong inovasi baru ya dari yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga harus bisa menjadi organization transformer atau seorang leader yang harus bisa mengorganisir timnya untuk bisa menjalankan apa yang akan dilakukan. Ya. Kemudian juga seorang leader itu harus bisa membangun suatu ekosistem. Ya. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa ekosistem builder. Ya. Oke. Kemudian juga sebagai seorang leader dituntut untuk berkomitmen ya, komitmen yang tinggi karena di dalam komitmen itu seorang leader harus bisa menciptakan atau mencetak talent ya, talent maker, artinya mencetak generasi baru yang nantinya akan meneruskan usaha atau bisnis yang saat ini sudah dijalankan. Kemudian juga menjadi culture katalis ya. Culture katalis ini artinya adalah
sebagai katalis budaya istilahnya, ya. Jadi kalau kita lihat karyawan kita kan biasanya berasal dari daerah masing-masing ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Madura mungkin. Nah, kita harus bisa menjembatani atau katalis penjembatan ya, penjembatan budaya, sehingga tim yang bergabung dengan kita ini bisa bisa berbaur dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari suatu perusahaan bisa dijalankan. Next. Ya, ini mungkin dapat saya sampaikan selama pandemi ini kami dari Amitya Hotel and Resort sudah membuat beberapa creative system, ya, eco creative system, ya, yang kita lakukan selama pandemi kemarin. Next. Ya. Selama pandemi kemarin, kami dari Amitya Hotel and Resort membuat beberapa program yang dimana kami harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Seperti kita tahu bahwa untuk kondisi perhotelan di Bali ya masih belum bisa pulih 100% ya. Apabila di-compare dengan sebelum era pandemi ya. Sehingga untuk mensiasati tingkat hunian hotel di Bali yang masih cukup rendah, akhirnya kami membuat suatu program yaitu Work from Bali. Jadi kita bekerja sama dengan government dan kemudian corporate yang ada di luar Pulau Bali untuk bisa mengagendakan untuk mengadakan kegiatan di Bali atau bahkan bekerja di Bali. Sama seperti Pak Sandiaga Uno yang mungkin beberapa bulan yang lalu ya, di 2021 itu kan juga punya program namanya Work from Bali. Jadi banyak event-event yang harusnya diadakan di Jawa atau di Jakarta, di Surabaya, itu digeser acaranya di Bali. Kemudian kita juga membuat promo-promo staycation, artinya promo staycation ini untuk stay 2 malam 3 hari gitu ya. Kita membuat harga paket yang cukup terjangkau. Kemudian juga kita juga menawarkan promo untuk work from hotel atau kerja dari hotel. Ini untuk yang di Surabaya terutama, Mbak Putri. Jadi work from hotel ini kita tawarkan kepada corporate yang biasanya work from office, mungkin karena pembatasan PPKM dan lain sebagainya, akhirnya office-nya tutup. Akhirnya kita menawarkan mereka untuk bisa work from hotel. Ya. Jadi kita setup ruangannya, kamar hotel tersebut, untuk kita jadikan office, ya. Sehingga mereka bisa lebih fleksibel, ya, dalam urusan bisnis, gitu. Kemudian kita juga membuat promo Staycation, artinya kita menawarkan promo hotel kepada masyarakat sekitar atau tamu-tamu repeater kita ya, yang ingin stay di tempat kami. Mungkin mereka ada saudaranya atau mungkin ada keluarganya yang di rumah mungkin sedang mengalami mungkin sedang mengisolasi diri, kemudian yang masih sehat ya, yang masih sehat otomatis kan harus cari tempat lah istilahnya, seperti itu pada saat itu ya, pada saat pandemi.
Jadi kita tawarkan kepada tamu-tamu repeater kita yang membutuhkan kamar hotel gitu. Kemudian kita juga sempat tawarkan kepada dokter-dokter atau nakes-nakes tenaga kesehatan ya, yang mungkin karena satu dan lain hal mereka tidak bisa pulang ke daerahnya ya, atau bahkan tidak bisa pulang ke rumah karena kondisi. Nah, kita tawarkan juga para dokter-dokter tersebut atau tenaga kesehatan tersebut untuk bisa stay di tempat kami dengan harga yang cukup terjangkau seperti itu. Ini adalah salah satu cara dari kami untuk bisa beradaptasi dan bisa survive di tengah era pandemi seperti ini, Pak. Gitu. Next. Ya. Selain itu kita juga ada virtual hotel marketing. Kemudian kami juga punya Institut Amitya, di mana institut tersebut mencetak tenaga-tenaga profesional di bidang perhotelan. Jadi institut ini levelnya adalah D1, jadi pendidikan selama 1 tahun. Jadi bagi mereka yang ingin berkarir di dunia perhotelan bisa belajar di tempat kami selama 1 tahun, selevel D1, 3 bulan teori dan 9 bulan magang. Nah, magangnya bisa di hotel kami sendiri, ya. Ada di Grand Darmo Suite, di Hotel G Suite, kemudian ada juga di Sumeneb dan di Bali, ya. Selain itu, kita juga tawarkan workspace bagi mereka-mereka yang ingin mengadakan small meeting, ya. Kemudian kami juga untuk beradaptasi di era pandemi tersebut, kita juga berinisiatif atau berinovasi menjual pemesanan makanan dan minuman secara online. Karena sebelumnya kita tidak pernah, ya. Jadi sebelum pandemi kita belum merambah ke online untuk pemesanan makanan dan minuman. Kemudian juga sempat jualan makanan beku atau frozen food, dan juga pernah menerima acara pernikahan secara online. Nah, seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti ini kita harus terus berinovasi, jadi tidak menyerah pada keadaan. Jadi apa yang bisa kita lakukan di tengah era pandemi ini, seperti itu. Next. Oke. Nah, selain hotel dan beberapa inovasi tadi, kami dari Amitya Institute, Amitya Hotel and Resort juga berinovasi membuat aplikasi, ya, membuat platform aplikasi yang bernama Instan Aja. Jadi di aplikasi Instan Aja ini ada beberapa feature yang bisa kita gunakan, di mana di fitur-fitur tersebut ada materi-materi pembelajaran, ya. Jadi kita bisa buka secara online gitu, ya. Next. Dan aplikasi Instan Aja ini memberikan ruang belajar untuk memperdalam skill dan juga membantu lembaga pelatihan kerja yang secara digital itu belum siap. Seperti itu. Next. Nah, setelah kita tadi sedikit review mengenai apa yang dilakukan oleh Amitya Hotel and Resort untuk bisa survive di era pandemi ini, sekarang kita langsung ke materi mengenai leadership di era digital, ya. Karena masih sangat berhubungan apa yang dilakukan oleh Amitya Hotel and Resort tadi dan juga mengenai leadership.
Karena tanpa leadership yang paham mengenai era digital, maka tidak akan bisa mengikuti apa namanya, maka akan akan kalah gitu, akan kalah oleh keadaan ya. Akhirnya dari Amitia Hotel Resort tadi membuat aplikasi-aplikasi, membuat promo-promo di mana bisa membuat kita survive seperti itu. Nah, untuk leadership sendiri sebenarnya pengertiannya adalah next, Mbak. Ya. Apa sih bedanya leadership sama kepemimpinan? Nah, dan kalau menurut kalian apa sih kepemimpinan itu? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian juga kita harus lihat apakah dia itu harus menjadi sosok yang ditakuti oleh banyak orang, ataukah memberikan kesan bahwa dia adalah pahlawan super? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, jadi pemimpin itu tidak seperti itu. Nah, pemimpin adalah next, Mbak. Nah, pemimpin itu secara umum adalah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Dan apabila kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, orang yang memimpin wajib untuk memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Jadi seorang pemimpin harus bisa punya kemampuan untuk mengajak, ya, mempengaruhi timnya, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk perusahaan lebih maju. Apabila Bapak Ibu ada usaha, ya Bapak Ibu harus punya kemampuan atau mungkin melatih kemampuannya untuk bisa mempengaruhi bawahannya, ya, untuk bisa berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu. Next. Next, Mbak. Nah, ada 3 teori kepemimpinan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah mengenai teori karakter, di mana karakter ini sangat berperan penting bagi seorang pemimpin. Kemudian juga ada teori perilaku, ya. Dan yang terakhir adalah teori kepemimpinan situasional. Ya. Jadi untuk teori karakter ini itu berasal dari kebiasaan atau behavioral kita, ya. Karena dari kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu akan menjadi karakter bagi diri kita, seperti itu. Next. Ya. Nah, teori karakter ini dipercaya oleh banyak orang, tapi nggak jarang juga dihampiri oleh kritik. Nah, salah satunya terkait karakteristik fisik, ya. Nah, image-nya kan kalau seumpama fisiknya itu terlihat tegap, kuat, tinggi, besar. Nah, itu biasanya dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Ternyata hal ini nggak sepenuhnya benar gitu loh, karena belum tentu orang yang terlihat kuat itu ternyata punya jiwa pemimpin, ya belum tentu, ya, karena ada orang yang badannya Rambo, jiwanya Rinto gitu loh, ya. Ya, jadi badannya besar tapi jiwanya Hello Kitty, ya. Nah, itu.
Jadi belum tentu. Ya. Kemudian untuk teori perilaku, ya. Untuk teori perilaku sendiri, ini biasanya seorang pemimpin yang job center, ya. Job center artinya seorang pemimpin yang hanya berfokus pada pekerjaan, ya. Nah, sementara itu employees center itu berfokus pada kondisi karyawan atau bawahan di sebuah proyek, ya. Jadi ada dua tipe perilaku, kepemimpinan yang bersifat fokus pada pekerjaan dan yang fokus pada kondisi karyawan atau bawahan di suatu perusahaan. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat dari teori situasional, kesuksesan suatu tujuan itu bergantung pada matang atau tidaknya bawahan. Ya. Maka dari itu, sebagai seorang pemimpin diharapkan mampu menganalisa apakah bawahannya itu ya sudah cukup matang atau belum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat ya, terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas kepemimpinan yang sukses itu tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tapi juga bawahannya. Jadi harus saling mengisi, ya. Jadi atasan tanpa bawahan ya nanti malu, Mbak. Soalnya pakai atasan aja. Ya, ya. Oke. Artinya apa? Artinya antara seorang pemimpin dan bawahan harus berkolaborasi untuk bisa mencapai tujuan ya yang diinginkan, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari kepemimpinan itu? Next. Next. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari sebuah kepemimpinan? Ya. Tujuannya sebenarnya cukup simpel, ya. Kepemimpinan itu merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau suatu kelompok, ya, supaya tujuannya dapat tercapai, ya. Apabila suatu perusahaan atau mungkin Bapak Ibu punya usaha, tujuannya adalah menjadi supplier terbesar di kotanya, gitu ya. Jadi antara bawahan dan atasannya ya harus bersinergi, harus mempunyai visi yang sama, ya, supaya tujuannya dapat tercapai. Tanpa adanya satu pihak pun yang berjiwa pemimpin, tujuan ini pasti bakal sulit dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan atau mungkin dijadikan contoh, ya, seperti itu. Jadi memang seorang pemimpin tugasnya lumayan berat. Jadi harus yang pertama menyemangati diri sendiri. Nah, itu tugas yang berat, menyemangati diri sendiri sebelum menyemangati orang lain, ya. Karena tanpa pemimpin yang bersemangat, pasti bawahnya akan melihat, wah ini pimpinannya aja malas-malesan, nggak semangat. Ya, ngapain kita harus semangat, gitu ya. Seperti itu. Dan juga sebagai seorang pemimpin, ini pasti sangat dituntut untuk bisa memotivasi orang lain, ya. Jadi pada saat bawahannya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mungkin ya, mungkin lagi galau atau mungkin lagi mikirin utang yang segunung, ya. Nah, ini seorang pemimpin harus bisa memotivasi, ya, untuk bisa terus menyemangati anak buahnya supaya bekerja yang baik sehingga tujuan akan tercapai.
Dan seorang pemimpin saya rasa harus bisa memotivasi orang lain supaya orang lain itu bisa memaksimalkan kemampuannya. Kadang-kadang ada anak buah kita yang kemampuannya banyak, tapi karena sama atasannya nggak pernah ditanyain, nggak pernah diajak ngobrol, akhirnya bawahannya ya nganggapnya ngapain saya bantu atasan begini begitu gitu. Toh nggak ditanya juga. Nah, itu yang keliru. Jadi seorang pemimpin harus bisa merangkul anak buahnya, kemudian memotivasi, dan apabila ada kemampuan lain yang bisa dimaksimalkan, itu harus kita appreciate ya. Karena bila tidak ada sosok pemimpin, itu banyak orang akan mengalami demotivasi. Demotivasi artinya mereka mengalami penurunan motivasi, ya, atau kurang bersemangat, nah, seperti itu. Ya. Dan mereka tidak akan terpacu akan sesuatu, ya, karena mereka tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu, nah, seperti itu. Jadi tugasnya memang cukup luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin ya. Yang pertama-tama yaitu harus memotivasi dirinya sendiri, harus menyemangati dirinya sendiri sebelum menyemangati orang lain. Gitu. Next. Oke. Nah, sekarang kita sudah beranjak ke leadership in the digital era. Artinya kepemimpinan di era digital. Ya. Next. Nah, berdasarkan data di Kementerian Keuangan, di JPPR, pandemi ini berdampak pada berbagai aspek ya. Jadi pandemi COVID-19 ini memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, keuangan, politik, sosial, dan budaya sebenarnya ya. Serta memberikan tekanan kepada perekonomian, baik dari sisi supply maupun demand ya. Jadi di mana permintaan itu sedikit, ya pasti supply-nya sedikit. Nah, seperti itu. Nah, jika kita lihat dari sisi kesehatan, penyebaran COVID-19 ini menciptakan krisis kesehatan. Ya. Karena pada saat itu ya, 2020 awal itu kan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis pada awal-awal pandemi. Kemudian dari aspek sosial, kita bisa lihat bahwa ada langkah pembatasan ya untuk untuk beraktivitas sosial ya. Jadi pembatasan flattening the curve, ya, itu memiliki konsekuensi berhentinya aktivitas ekonomi ya, karena kita diminta untuk stay at home ya pada saat itu, ya tidak boleh kemana-mana, PPKM darurat dan lain sebagainya ya. Kemudian dari sisi ekonomi ya, yang pastinya konsumsi terganggu ya, konsumsi terganggu, investasi juga sangat terhambat, ekspor impor itu terkontraksi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Namun pada saat ini 2022 untuk tingkat perekonomian kita sudah mulai merangkak naik berdasarkan data di Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian apabila kita lihat dari aspek keuangan, ternyata volatilitas sektor keuangan itu seiring turunnya investor confidence dan juga penurunan kinerja di sektor real. Artinya dengan kondisi COVID seperti ini, kepercayaan investor kepada Indonesia juga pasti akan menurun. Dan mungkin kita yang pada saat itu akan memulai usaha, ya,
dan mungkin menggandeng investor, ya investornya akan maju mundur gitu loh. Iya enggak untuk ngasih modal gitu loh. Iya kalau nanti ngasih modal, perekonomian membaik, uangnya balik. Kalau enggak gimana? Kan begitu pada saat itu ya. Nah, next, Mbak. Dan seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, itu telah mendorong terjadinya digitalisasi di semua aspek kehidupan, termasuk juga di dunia kerja. Kemudian fleksibilitas yang ditawarkan dari kehadiran teknologi terbukti memberikan banyak kemudahan terhadap aktivitas orang dalam bekerja, terutama bagi generasi milenial sebagai generasi yang lebih terbuka dan memanfaatkan teknologi dalam kesehariannya. Ya, yang mungkin Bapak sama Ibu sekalian sudah tahu bahwa selama era pandemi, ya, di mana banyak dari kita yang mungkin mager di rumah gitu ya, mau kemana-mana takut atau sulit ya, akhirnya bisnis banyak beralih ke ini apa namanya online shop ya. Ya pada saat itu traffic atau penjualan di online shop meroket tinggi ya. Kemudian industri atau transportasi paket itu juga mengalami kenaikan yang cukup tajam ya karena banyak orang di rumah ya terutama yang punya apa namanya saving banyak ya punya saving jadi dia nggak perlu kemana-mana dia memanfaatkan gadget ya untuk membeli barang yang diinginkan ya. Nah, sebagai seorang pemimpin di era digital, harusnya pada saat itu bisa memanfaatkan peluang, ya, memanfaatkan peluang di mana bisnis apa pengantaran jasa makanan atau pengantaran jasa paket itu pasti akan meningkat secara tajam. Nah, makanya dari itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang melek teknologi dan melek digital. Ya. Next. Digital leadership itu bukanlah mengenai seorang ahli yang merakit komputer atau mengoperasikan komputer. Ya, akan tetapi digital leadership adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan ya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era digital sehingga bisa mencapai target dari organisasi atau perusahaan. Ya, artinya adalah seorang digital leadership itu mampu membaca peluang ya, mampu membaca peluang di berbagai keadaan seperti itu, terutama dalam kondisi era pandemi ini di mana semuanya serba terbatas, ya akhirnya main digital gitu. Promo-promo juga digital, ya memanfaatkan berbagai media, medsos terutama, ya. Ada IG, ada Facebook Marketplace dan lain sebagainya. Next. Nah, gaya kepemimpinan di era digital ini tidak hanya memahami konsep memimpin, ya, namun harus juga menguasai soft skill, yaitu keterampilan non teknis, ya, dan juga hard skill, keterampilan teknisnya. Dan untuk menjadi seorang pemimpin di dunia yang baru, Bapak atau Ibu sekalian, kita harus bisa mulai dari diri kita sendiri, dari Anda sendiri, ya, sebelum menjadi pemimpin bagi banyak orang. Ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, jadi kita harus
mampu untuk memotivasi diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri. Oke, next. Next, Mbak. Next. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk sinyalnya sedang mungkin agak sedikit problem. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjadi seorang leadership di era digital ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Ya. Jadi ini adalah faktor penting menjadi seorang leadership. Ya. Karena tanpa kemampuan komunikasi yang mumpuni, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain yang baik, maka tujuan tidak akan bisa tercapai. Kemudian juga menjadi seorang leadership, kita harus berpikir terbuka. Ya. Berpikir terbuka, harus menerima perubahan-perubahan baru, dan dengan perubahan baru tersebut kita harus bisa beradaptasi. Ya. Selain beradaptasi, kemudian kita harus berinovasi. Ya. Setelah berinovasi, baru nanti kita bisa mengeksekusi apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menjadi seorang leadership, kita juga harus fleksibel. Fleksibel artinya adalah bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ya. Contohnya apabila kita bernegosiasi dengan klien atau bernegosiasi dengan calon customer, ya kita harus fleksibel, bisa mengikuti atau memenuhi kebutuhan dari customer tersebut. Kemudian yang keempat adalah berani ambil resiko. Ya, menjadi seorang pemimpin harus berani ngambil resiko. Artinya bukan resiko yang ngawur ya, tapi akan tetapi resiko yang bisa kita minimalisir atau resiko yang sudah kita ukur sebelumnya. Seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang pemasar yang handal di era digital ini. Ya. Next, Mbak. Ya. Seperti kita tahu bahwa untuk bisa survive di era digital, ya kita juga harus bisa menguasai digital marketing. Ya. Nah, digital marketing ini ada 6 hal ya yang bisa kita masukkan ke digital marketing. Nah, kita lihat di kita bahwa ada 6 hal yang termasuk digital marketing. Itu pertama adalah sosial media marketing. Jadi seorang pemimpin atau seorang leadership harus paham bagaimana cara mempromosikan atau cara memasarkan barang dan jasa melalui sosial media. Nah, sosial media di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan, akan tetapi yang umum adalah Facebook biasanya. Kita bisa menggunakan Facebook Marketplace, ya. Kemudian ada juga Instagram atau mungkin OLX itu juga bisa, Twitter, ya, bahkan Pinterest. Akan tetapi saya rasa selain di sosial media ini juga masih banyak lagi ya. Ya contohnya ada beberapa aplikasi yang memang apa namanya berkolaborasi dengan UKM-UKM ya atau dengan seller-seller ya. Bisa kita lihat bahwa Shopee ya, Bukalapak, Lazada, nah, seperti itu ya. Mereka adalah marketplace, tempat untuk jualan ya. Sedangkan untuk sosial media marketing ini bagaimana kita bisa membranding suatu produk dan kemudian memasarkannya ya. Selain itu juga ada video advertising. Jadi iklan ya, iklan video audio visual ya yang bisa kita manfaatkan. Kemudian juga kita bisa menggunakan seorang influencer ya. Apabila kita ingin menggunakan influencer marketing, nah kita harus menggunakan orang lain yang mempunyai subscriber atau mungkin follower yang cukup banyak ya. Atau kita biasanya bilang apa? Kalau di Instagram itu selebgram ya. Nah, biasanya kalau sudah selebgram, followernya sudah di atas 10.000 atau mungkin 20.000, nah, itu punya peluang untuk lebih dikenal oleh masyarakat ya. Ya seperti kita tahu seperti kayak Mbak Im Wong mungkin, Ria Ricis, ya, Raffi, ya, kan mungkin menjadi salah satu influencer yang apa ya, yang cukup terkenal istilahnya gitu. Tapi kita nggak perlu sampai mungkin dalam artian memasarkan produk kita menggunakan mereka-mereka yang sudah top level ya. Mungkin untuk selebgram gitu aja masih bisa yang membantu pemasaran produk-produk kita. Kemudian juga kita bisa menggunakan email marketing ya. Email marketing ini meskipun bisa dibilang cukup kuno karena hanya berupa tulisan-tulisan ya, hanya berupa redaksional, namun masih cukup efektif karena langsung terhubung dengan pengguna, langsung terhubung dengan handphone gitu ya. Selain itu kita juga bisa menggunakan bulk SMS ya. Kalau dulu namanya bulk SMS, kalau sekarang mungkin namanya WhatsApp broadcast ya.
broadcast WhatsApp. Jadi kita bisa mengirim ke sekian ratus kontak ya. Jadi biasanya satu kali kirim broadcast itu maksimal 256 kontak. Nah, kita bisa kirim produk kita melalui WhatsApp broadcast. Bisa berupa e-flyer, ya, electronic flyer, atau berupa banner, atau apa namanya, video-video pendek, mungkin iklan video pendek, audio visual, bahkan video TikTok, ya. Video TikTok, iklan ya, kita kirim melalui WhatsApp, seperti itu. Kemudian juga kita bisa menggunakan mobile ads. Ya, mobile ads ini mobile advertising. Ya, seperti kita tahu biasanya kalau kita sering buka IG atau mungkin sering buka YouTube, nah tiba-tiba ada iklan di situ, iklan berjalan ya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu iklannya yang muncul iklan fashion atau mungkin iklan sepatu atau bahkan make up. Nah, biasanya muncul. Nah, kalau cowok biasanya iklannya yang berhubungan dengan apa? Ya, barang-barangnya cowok lah ya. Karena apabila kita ingin memasarkan suatu produk dengan mobile ads ini, kita bisa menyasar pangsa pasar kita. Contohnya, kalau kami di perhotelan, kami punya produk kamar-kamar hotel. Nah, kita akan membayar ke YouTube atau bahkan ke Facebook untuk mengiklankan hotel kami. Nah, sehingga bagi customer-customer yang sering melakukan perjalanan luar kota atau sering mencari hotel untuk akomodasi, baik itu keluarga ataupun untuk urusan bisnis, itu biasanya akan muncul di handphonenya, gitu, secara otomatis ya. Karena kita menggunakan apa namanya, mobile ads yang berbayar biasanya. Mohon maaf Bapak, untuk pemaparan materinya tinggal 5 menit lagi ya Pak, karena akan ada sesi tanya jawab yang tentunya nanti teman-teman biar bisa lebih leluasa pada waktu bertanya jawab begitu ya Pak. Siap, baik Mbak Putri, terima kasih. Ya, mungkin nanti akan saya jelaskan secara singkat aja apa itu social media marketing atau video advertising ya, secara in detail, akan tetapi sedikit sudah saya sempat sampaikan tadi apa-apa yang menjadi hal yang harus diperhatikan mengenai social media marketing, video advertising, influencer marketing, ya, email marketing, bulk SMS, dan mobile ads. Nah, seperti itu. Dan di 5 slide terakhir, ya, 4 slide terakhir itu ada pemimpin yang cukup berpengaruh ya di dunia digital. Mungkin langsung ke ini, Mbak. Lanjut terus. Ya. Ada Mark Zuckerberg ya. Nah, Mark Zuckerberg ini adalah seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di era digital ya. Dari tahun 2009 Mr. Mark Zuckerberg ini meluncurkan Facebook ya. Mungkin kalau sudah generasi-generasi yang kelahiran 90-an atau 80-an sudah main Facebook. Kalau kelahiran tahun kalau kelahiran tahun 2000-an belum main Facebook, masih 9 tahun biasanya ya. Oke. Nah, Mark Zuckerberg ini adalah CEO dari Facebook ya. Saat ini masih berusia 35 tahun dan punya kekayaan sebesar 62 miliar ya. Menjadi salah satu anak muda paling berpengaruh di dunia di era digital. Kemudian juga slide berikutnya ada Melanie Perkins, ini CEO dari Canva.
Jadi dengan aplikasi Canva yang tersedia di internet, kita bisa mendesain desain apapun di sini ya, desain kartu nama dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada Pak Nadiem Makarim, ya, ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga beliaunya salah seorang pemimpin di era digital, ya. Beliau adalah CEO dari Gojek dan beliau memanfaatkan kecanggihan teknologi mobile, ya. Nah, Gojek ini berhasil merevolusi industri transportasi ojek ke berbagai macam, ya, seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai leadership di era digital. Baik, terima kasih untuk Pak Heru Budianta atas pemaparan materinya yang sangat menginspirasi sekali bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Masterclass Week 3 yang diselenggarakan oleh Operintis Indonesia pada sore hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan boleh menyalakan mikrofonnya atau menuliskan di kolom room chat Zoom. Mohon izin Bapak, ini sudah ada pertanyaan di kolom room chat Zoom. Izinkan Putri untuk membacakan pertanyaannya. Ini dari Ibu Rena dari Kabupaten Trenggalek. Jadi begini Pak pertanyaannya, Pak mau tanya bagaimana cara memasok produk di dunia perhotelan atau syarat yang menentukan apa ya Pak agar produknya ini bisa masuk ke hotel tersebut. Mungkin dari Pak Heru bisa langsung dijawab ya Pak. Ya, baik. Mungkin dapat saya sampaikan bagaimana cara memasok produk di dunia perhotelan atau syarat yang menentukan apa. Oke. Selama ini saya di dunia perhotelan, apabila saya melihat dari tim purchasing, ya, tim pembelian yang akan membeli barang, itu biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah cara pembayaran, ya. Yang kedua adalah harga, yang ketiga adalah kualitasnya, seperti itu. Nah, cara pembayaran ini ada yang barang datang cash atau tempo, biasanya akan dibayar di akhir bulan, seperti itu. Nah, biasanya kalau dari accounting, ya, dari pihak accounting itu lebih senang kalau barangnya datang sekarang, kualitasnya bayar belakangan, seperti itu, ya. Karena hotel sendiri harus bisa memanage cash flow-nya, uang masuk dan keluarnya, seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai harga, ya pasti harganya harus bisa bersaing. Nah, seperti itu. Kalau bisa dari harga supplier sebelumnya, katakanlah kalau telur dari supplier yang sebelumnya itu di harga sekarang berapa ya telurnya? Anggap aja 15.000, 15.000 per kilo. Nah, kalau mbaknya menawarkan telurnya harga 14.500 gitu, saya rasa pasti diambil, ya. Kalau selisih sedikit pasti diambil, ya. Kalau harga sama, ya nanti akan ada pertimbangan, nah, dari purchasing-nya, gitu. Akan lihat dari kualitas barang nanti biasanya, ya. Terus yang ketiga tadi kualitas barang, pasti yang kita inginkan adalah barangnya yang fresh, yang masih bagus dan layak pakai, gitu. Nah, biasanya kita dari hotel nyetok itu hanya untuk hari ini dan besok, Mbak. Jadi semuanya fresh. Jadi katakanlah besok ada breakfast gitu, ya, ada 100 packs gitu. Nah, kita belanjanya hari ini gitu. Jadi barang yang datang ini fresh, jadi kita tidak numpuk stok, ya. Karena apabila kita numpuk, kejadian stoknya ditimbun, akhirnya yang bawah itu sampai busuk atau rusak, ya.
sehingga nggak bisa dijual lagi. Padahal ada biaya di situ ya. Contohnya daging atau mungkin ayam ya. Kita beli mungkin 50 kilo atau 100 kilo ya, kita tumpuk di chiller gitu ya. Nah, kita pakai, kita simpen mungkin untuk stok selama 1 minggu. Nah, itu sudah nggak fresh gitu, karena kita pernah menemukan bahwa daging yang tidak dirotasi, yang paling bawah itu ternyata kondisinya sudah tidak fresh lagi. Akhirnya kita berinovasi, jadi kita menamainya just in time. Jadi just in time itu kalau butuh baru beli. Nah gitu. Jadi semuanya fresh. Ya minimal 1-2 hari lah stoknya, baik itu untuk sayuran ataupun daging-daging dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Heru atas jawabannya. Mungkin dari Ibu Rena ada timbal balik atas jawaban dari Pak Heru. Bisa mengunmute suaranya, Ibu Rena? Iya, makasih Kak. Terima kasih Pak atas penjelasannya, ini sangat bermanfaat buat saya karena saya juga produksi sandal hotel. Terima kasih banget. Siap. Nah, kalau sandal hotel sih bisa Mbak ya. Karena apa namanya? Pasti kita akan melihat dari kualitas produk ya. Kemudian kualitas kan kita lihat dari bahannya sama printingnya. Kalau sandal hotel kan ada printingnya tuh, capnya biasanya hotel apa, hotel apa. Nah, kemudian dari bahan juga kita lihat tebal tipisnya juga. Kemudian sama harga. Tuh, jadi kalau semuanya untuk kualitas yang sama, kemudian harganya katakanlah selisih Rp100 atau Rp200, pasti kita ambil. Gitu. Iya. Akan tetapi nanti kan main volume, semoga next Mbak. time kita bisa bekerja sama ya Pak. Bisa, nanti langsung bisa kontak handphone saya nanti ya. Itu. Kalau di Trenggalek itu ada hotel Bukit Jaas ya, Trenggalek. Namanya Mbak Tati, nanti coba saya kontak beliau ya. Iya. Kebetulan terima kasih banget. Iya. Kemudian ada juga ini Hotel Hayam Wuruk Trenggalek. Ada Mbak Ani Gusmati, nanti saya bantu ya. Iya, terima kasih banget. Ya, sama-sama. Kebetulan ya alhamdulillah banyak teman di mana-mana Mbak, jadi nanti kalau butuh apa-apa selama saya bisa bantu monggo silakan japri saya gitu. Iya, nanti boleh bisa minta alamat Instagram atau yang bisa saya hubungi? Iya, nanti bisa japri saya ya di chat aja, nanti saya ketik nomornya di message. Iya, terima kasih. Terima kasih banget Pak. Terima kasih. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Ya, sama-sama Mbak Rana, senang bisa membantu ya. Baik, rasanya senang sekali ya Pak ketika di forum ini tidak hanya sesi masterclass saja, tapi bisa berkolaborasi secara langsung, bisa dilihat untuk kalian ini antara Ibu Rena dan juga Pak Heru, ini artinya sudah menerapkan dari tadi leadership itu harus berkolaborasi juga ya Pak. Baik. Iya, jadi seorang leadership itu harus bisa menjadi problem solver, Mbak. Betul sekali, Bapak. Problem solver artinya apa? Nalarnya jalan ya. Jadi contohnya kayak Mbak Rana tadi ngomongin mengenai sandal. Oke, sandal produksinya gimana? Di mana di Trenggalek ya sudah langsung saya kontakkan mungkin teman-teman yang ada di Trenggalek gitu. Bahkan kalau butuh di Madiun saya kasih teman di Madiun, mau di Malang saya kasih teman di Malang. Selama saya bisa ya. Gitu. Baik, menarik sekali ini antara Pak Heru ini ya. Sisi networknya ini sangat luas sehingga menjangkau Kabupaten Trenggalek, baik di Hotel Hayam Wuruk, Hotel Jaas, dan tentunya masih banyak hotel-hotel lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya Pak tentunya. Baik. Ya, banyak sih Mbak, tapi insya Allah se-Jawa Timur ada. Wah, ini keren sekali ya Pak Heru ini.
Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ingin bertanya kepada Pak Heru ini karena pengalamannya terkait dunia hotel ini sangat luas. Bapak Ibu sekalian bisa menggali ilmunya secara langsung dalam forum kali ini. Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung meng-unmute suaranya secara langsung, bertanya secara langsung kepada Pak Heru. Mungkin dari tadi kan sudah dari Ibu Rena, perwakilan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, mungkin ingin bertanya secara langsung kepada Pak Heru, diperkenankan untuk meng-unmute suaranya secara langsung. Atau sambil menunggu Bapak Ibu Mbak Rena dan bertanya. Mbak Ana sudah saya share ya nomor WA saya di direct message. Nanti kalau ada yang bisa saya bantu nanti chat aja. Baik, karena ini waktunya hampir habis dan juga teman-teman Bapak Ibu sepertinya sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Heru tadi, izinkan Putri untuk memberikan kesimpulan pada sesi Masterclass Week 3 yang diselenggarakan oleh Opritis Indonesia pada sore hari ini, bahwasanya di dalam dunia digital leadership ini diperlukan roles yang pertama yakni Customer Champion, Business Shaper, Future Seeker, Innovation Accelerator, Organization Transformer, Ecosystem Builder, Talent Maker, Kultur Katalis, dan Engagement. Kemudian pemimpin itu tidak hanya menyuruh-nyuruh, namun juga bisa mempengaruhi untuk membawa anggotanya ini ke arah yang lebih depan lagi. Kemudian digital marketing itu diperlukan sisi leadership untuk bisa sosmed marketing, email marketing, video advertising, buat SMS, dan masih banyak lagi. Tentunya ini sangat menarik karena dunia digital ini diperlukan pada saat ini, apalagi kita sudah menginjak dunia 4.0 yang pergerakannya sangat cepat lagi, sangat cepat bagi Bapak Ibu sekalian tentunya harus bisa dalam dunia digital ini. Terima kasih untuk Pak Heru atas sesi sharing session pada sore hari ini dalam Masterclass Week 3 yang diselenggarakan oleh Uprintis Indonesia pada sore hari ini. Sebelum beranjak mungkin dari Bapak Heru ingin menyampaikan closing statement terhadap Bapak Ibu pengusaha yang ada di forum Zoom sore hari ini. Untuk closing statement dari Pak Heru dipersilahkan Bapak. Baik, closing statement dari saya ya. Ya. Untuk menjadi seorang pemimpin, ya, mungkin bahasa Inggris dulu ya. Leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Artinya adalah seorang pemimpin adalah seseorang yang tahu harus kemana, tahu bagaimana caranya ke sana, ya, dan menunjukkan bagaimana caranya ke sana. Menarik sekali untuk Bapak Ibu sekalian di forum Zoom bisa memberikan tepuk tangan secara virtual dengan mengaktifkan ini ya, emoticon tepuk tangan virtual ya, atau bisa menyalakan kameranya agar bisa tepuk tangan secara langsung juga kepada Pak Heru pada sore hari ini, karena menarik sekali ini pemaparan materi terkait leadership dan juga closing statement dari Pak Heru. Sebelum berakhir sesi sore hari ini, kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak. Untuk Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya agar terlihat ini wajah-wajah para pengusaha di seluruh Indonesia yang tergabung pada sesi inkubasi yang diselenggarakan oleh Oprintis Indonesia pada sore hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Wajah-wajah semangat ini perlu dilihat, saling lihat agar nantinya bisa saling menyemangati kalau diaktifkan kameranya. Oh, Bapak ini sudah tertawa. Oh, Bapak ini semangat sekali auranya. Baik, langsung saja. Ini Putri Pandu dalam sesi dokumentasinya. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu sekalian bisa mengambil pose ya. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3.
Satu lagi ya Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3. Nah yang terakhir ini 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak Heru atas sesinya pada sore hari ini yang sangat menarik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam sesi Masterclass Week 3 yang diselenggarakan oleh Oprintis Indonesia pada sore hari ini. Sekian dari Putri, saya alihkan kembali kepada Kak Is selaku MC. Baik, terima kasih Kak Putri dan juga Pak Heru Budianto yang sudah memberikan paparan tentang banyak sekali hal, terutama mungkin di digital marketing juga, kemudian bagaimana kita bisa mengakses networking untuk meningkatkan kolaborasi produk kita dengan pasar dan juga bagaimana kiat-kiat biar produk kita mungkin tadi seperti contohnya Kak Arena punya produk sandal hotel gitu bisa diterima di berbagai hotel ataupun mungkin di tempat untuk souvenir-souvenir seperti itu. Terima kasih tadi juga sudah share nomor teleponnya ke teman-teman peserta Bapak Ibu hari ini yang mungkin next time kita bisa saling berkolaborasi seperti itu dan kami rasa inilah alasan kenapa peserta harus mengikuti inkubasi 1000 pengusaha perempuan yang diselenggarakan oleh Oprintis Indonesia karena memang untuk akses pasar kita akan membuka selebar-lebarnya karena biasanya UMKM ini bisa membuat produknya udah bagus tapi kadang bingung ini mesti pemasarannya kemana seperti itu. Baik, terima kasih Kak Putri yang sudah mengawal dan menjadi moderator baik di sesi 1 dan 2.